pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang ada kaitannya dengan pemberkasan. Apa itu? Nah, biasanya dalam melakukan atau melaksanakan job desk kita sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan itu ada kalanya kita nggak mulus gitu untuk ngerjain, ada saja hambatannya, ada saja rintangannya gitu, dan itu ada banyak faktor yang mengiringin gitu. Faktor hambatannya tuh apa aja gitu kan. Nah, kali ini apa sih biasanya yang jadi hambatan seorang marketing dan SPV gitu dalam menyelesaikan berkas gitu. Biasanya ada dua faktor. Faktor yang pertama itu adalah faktor internal, dan yang kedua itu adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu biasanya dari konsumen itu sendiri ya, entah pengumpulannya lambat atau entah dia harus keluar kota sehingga berkasnya lumayan memakan waktu gitu. Dan juga dari instansi konsumen tersebut atau tempat usaha konsumen tersebut gitu. Nah, yang kali ini saya akan bahas adalah faktor internalnya. Sebenarnya faktor internalnya itu apa ya gitu. Nah, faktor internal yang dimaksud adalah faktor dari dalam diri kita sendiri. Hayo, ngaku, siapa yang pagi-pagi moodnya udah jelek dan akhirnya itu bisa mempengaruhi pekerjaan kita dalam seharian dalam bekerja. Hayo lo ngaku. Nah, pasti ya, saya juga mungkin pernah dan teman-teman yang lain juga mungkin pernah gitu. Kira-kira kenapa ya kalau seperti itu ya? Nah, coba kita lihat malamnya kita begadang nggak? Coba kita lihat kita bangunnya siang atau pagi. Nah, biasanya waktu pagi adalah waktu yang terpenting dalam menentukan waktu kita sehari penuh. Itu ada di waktu pagi. Percaya nggak kira-kira? Nih, saya kasih contoh deh. Pertama, kalau misalkan kita bangunnya siang gitu. Contohnya kita semalam begadang, terus kita bangunnya siang, akhirnya kita buru-buru, bad mood, barang ada yang ketinggalan. Apalagi kalau misalkan sejenis barang seperti handphone itu kan sangat penting banget, terus ketinggalan, terus jadinya kitanya deg-degan, terus panik, aduh nggak bawa ini, nggak bawa itu, nyampe kantor jadi kayak bad mood gitu kan. Nah, orang sukses itu biasanya memiliki rutinitas pagi yang teratur. Sudahkah teratur kita? Oke, biasanya ketika kita membuat target atau kita mau ngapain aja di dalam pekerjaan dalam seharian tersebut di kantor, kita mau ngapain aja, kita kan biasanya bikin list ya, terus kita checklist kayak gitu. Nah, kenapa penting sih checklist itu gitu? Jadi menurut Atul Gawande dalam bukunya Checklist Manifesto gitu, kalau checklist itu menjadi cara simple dalam manajemen waktu ya, dan dapat membantu kita untuk lebih fokus pada prioritas dan lebih disiplin dengan tugas, dan bisa jadi reminder untuk tugas kita berikutnya gitu. Pertama, kita harus membuat target. Nah, kita tuh mau ngapain aja sih gitu. Kalau levelnya marketing dan levelnya SPV kan tentu berbeda. Kalau SPV nanti kan biasanya ada beberapa job desk yang harus dikerjakan setiap harinya. Mungkin salah satunya adalah controlling marketing, controlling booking, controlling SP3K, controlling persyaratan, controlling jadwal jaga KP, controlling pameran, dan lain sebagainya. Nah, kita harus sudah punya listnya di situ gitu. Dan yang kedua, kita tentunya ketika kita membuat target itu kan ada waktu-waktunya ya. Kita buat waktu di situ, lalu kita bangun lebih pagi. Ya, harus bangun lebih pagi. Nah, bangun lebih pagi itu seperti yang tadi saya bilang gitu. Ketika kita bangun lebih pagi, perasaan kita jadi relax. Dan kita nggak jadi mudian gitu kan. Dan kita nggak jadi diburu-buru, dan kita juga jadi lebih semangat menjalani hari-hari gitu. Terus yang ketiga, kita harus membatasi distraksi gitu. Apa aja sih yang membuat kita terdistrak itu kita batasin gitu. Bila perlu kita hindarin. Jadi kita bisa lebih fokus dalam bekerja gitu. Nah, terus kita juga harus belajar dari kesalahan kemarin-kemarin. Saya pernah salah di sebelah sini nih. Oke, kali ini saya akan perbaikin gitu. Contohnya misalkan kemarin berkas, oh ya saya kurang teliti nih, hari ini saya harus lebih teliti. Oh ya kemarin saya ada salah tulis nih, hari ini saya harus lebih detail gitu, mengecek semua berkas-berkasnya seperti itu. Dan kita juga harus membuat progres setiap hari, adanya peningkatan gitu setiap hari. Jadi kita nggak flat terus
beraktivitas harus jadi manusia yang lebih baik daripada hari kemarin gitu ya. Semoga kita menjadi karyawan yang lebih produktif lagi. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.